Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Pasca Jessica. Masih dengan materi yang sama tentang seputaran kesehatan keperawatan. Nah, untuk video yang kali ini saya akan menjelaskan tentang trauma abdomen. Ada yang penasaran nggak tentang materi trauma abdomen? Kalau kalian penasaran, kalian harus tetap menonton video ini. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Sebelumnya di video sebelumnya saya sudah menjelaskan berbagai materi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang trauma abdomen. Trauma abdomen itu adalah sebuah pukulan atau benturan langsung pada rongga abdomen yang mengakibatkan cedera tekanan atau tindasan pada isi rongga abdomen, terutama organ padat yaitu hati, pankreas, ginjal, dan limpa, atau yang berongga seperti lambung, usus halus, usus besar, pembuluh-pembuluh darah abdominal, dan mengakibatkan ruptur abdomen. Tapi sebelumnya kalian udah tahu nggak sih abdomen itu apa? Abdomen itu perut, nama lainnya itu perut. Trauma abdomen itu bisa juga dikatakan sebagai cedera pada abdomen atau perut yang dapat berupa trauma tumpul dan tembus, serta trauma yang disengaja atau tidak disengaja. Trauma perut merupakan luka pada isi rongga perut, dapat terjadi dengan atau tanpa tembusnya dinding perut, di mana pada penanganan atau penata laksanaan lebih bersifat kedaruratan dapat pula dilakukan tindakan laparotomi. Sedangkan abdomen itu sendiri atau perut itu sendiri adalah bagian tubuh yang terbentuk rongga terletak di antara toraks dan pelvis. Nah, rongga ini berisi viscera dan dibungkus dinding abdominal wall yang terbentuk dari otot-otot abdomen, kolumna vertebralis, dan ilium. Etiologi dari trauma abdomen itu sendiri seperti kecelakaan atau trauma yang terjadi pada abdomen umumnya banyak diakibatkan oleh trauma tumpul. Pada kecelakaan kendaraan bermotor, kecepatan, deselerasi yang tidak terkontrol itu merupakan kekuatan yang menyebabkan trauma ketika tubuh pasien itu terpukul setir mobil atau benda tumpul lainnya. Trauma akibat benda tajam umumnya itu disebabkan oleh luka tembak yang menyebabkan kerusakan yang besar di dalam abdomen. Selain luka tembak, trauma abdomen dapat juga diakibatkan oleh luka tusuk. Akan tetapi, luka tusuk sedikit menyebabkan trauma pada organ internal di abdomen. Trauma pada abdomen ini disebabkan oleh dua kekuatan yang merusak, yaitu yang pertama itu paksaan atau benda tumpul, dan yang kedua itu trauma tembus. Nah, manifestasi klinis dari trauma abdomen ini yang pertama itu trauma tembus. Yang pertama itu ada hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ, respons stres simpatis, perdarahan dan pembekuan darah, kontaminasi bakteri, dan kematian sel. Sedangkan manifestasi klinis dari trauma tumpul itu kehilangan darah, memar atau jejas pada dinding perut, kerusakan organ-organ, nyeri lepas, dan kekakuan di dinding perut, dan terakhir iritasi cairan usus. Tapi manifestasi trauma abdomen secara menyeluruh ini menurut Schätz 2002 itu adalah serasi memar, ekimosis, ada hipotensi, tidak adanya bising usus, hemoperitoneum, mual dan muntah, adanya tanda bruit atau bunyi abnormal pada auskultasi pembuluh darah, biasanya itu pada arteri karotis, nyeri, pendarahan, penurunan kesadaran, sesak nafas, ada tanda KERS adalah nyeri di sebelah kiri yang disebabkan oleh pendarahan limpa. Nah, tanda ini ada saat pasien dalam posisi rekumben. Selanjutnya ada patofisiologi dari trauma abdomen. Patofisiologinya itu bila suatu kekuatan eksternal dibenturkan pada tubuh manusia akibat kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, kecelakaan, olahraga, dan terjatuh dari ketinggian, maka beratnya trauma merupakan hasil dari interaksi antara faktor-faktor fisik dari kekuatan tersebut dengan jaringan tubuh. Berat trauma yang terjadi berhubungan dengan kemampuan objek statis atau yang ditubruk untuk menahan tubuh pada tempat benturan karena terjadinya perbedaan pergerakan dari jaringan tubuh yang akan menimbulkan disrupsi jaringan. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai karakteristik dari permukaan yang menghentikan tubuh juga penting. Trauma juga tergantung pada elastisitas dan viskositas dari jaringan tubuh itu sendiri.
Nah, penata laksanaan dari trauma abdomen ini ada yang pertama itu ada pre-hospital. Pengkajian yang dilakukan untuk menentukan masalah yang mengancam nyawa. Harus mengkaji dengan cepat apa yang terjadi di lokasi kejadian. Para medik mungkin harus melihat apabila sudah ditemukan luka tikaman, luka trauma benda lainnya, maka harus segera ditangani. Penilaian awal dilakukan dengan prosedur ABC jika ada indikasi. Nah, jika korban tidak merespon, maka sesegera mungkin buka dan bersihkan jalan napas dengan ABC. Yang pertama itu ada airway. Dengan cara kontrol tulang belakang, membuka jalan nafas menggunakan teknik head tilt chin lift. Atau menengadahkan kepala dan mengangkat dagu. Periksa apakah ada benda asing yang dapat mengakibatkan tertutupnya jalan nafas, muntahan, makanan, darah, atau benda asing lainnya. Yang kedua itu ada breathing. Dengan ventilasi yang adekuat, memeriksa pernafasan dengan menggunakan cara lihat, dengar, dan juga rasakan. Tidak lebih dari 10 detik untuk memastikan apakah ada nafas atau tidak. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan status respirasi korban, kecepatan, ritme, dan adekuat tidaknya pernafasan korban. Yang terakhir itu ada circulation. Nah, circulation ini dengan caranya mengontrol pendarahan hebat. Jika pernafasan korban tersengah-sengal dan tidak adekuat, maka bantuan nafas dapat dilakukan. Jika tidak ada tanda-tanda sirkulasi, lakukan resusitasi jantung paru segera. Rasio kompresi dada dan bantuan napas dalam RJP adalah 30:2. 30 kompresi dada dan 2 kali bantuan nafas. Dan yang terakhir itu ada pemeriksaan diagnostik dari trauma dada. Yang pertama itu ada tes laboratorium. Yang kedua, hitung darah lengkap dan pemeriksaan metabolik dan kimia lengkap. Ketiga, hematokrit dan hemoglobin serial. Yang keempat, jenis dan cross match. Yang kelima, laktat serum gangguan basah. Yang keenam, koagulasi dan waktu pendarahan. Yang ketujuh, tes fungsi hati, amilasi, dan lipase. Yang ke-8 urinalisis, yang ke-9 pemeriksaan darah samar, isi lambung dan feses, 10 ada CT scan, dan 11 MRI, SGPDT, dan SGOT. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.